Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang perasaan dia padamu. Saat ini adalah update energi antara kamu sama dia. Kalau kamu nanya dianya siapa, terserah kamu pikirin orangnya. Kita lihat energinya, karena ini energi kolektif yang aku baca, dan ini general reading, dan ini fun reading. Ini bisa resonate, bisa tidak, dan energi bisa vice versa. Jadi perlu diingat, harus ditelaah baik-baik apa yang aku katakan, karena kecocokan setiap orang yang nonton itu beda-beda gitu. Jadi misalnya ya, aku ngomong A B C D E gitu, yang ini dapatnya bulat, yang ini dapatnya kotak. Jadi apa yang aku sampaikan untuk setiap orang pun nanti nyampainya juga akan beda message-nya gitu. Oke. Perlu diingat kalau ini adalah pembacaan kolektif. Jadi kamu perlu tahu kalau collective reading itu energi kan bisa vice versa, dan di sini banyak. So, clear energi dulu. Jadi sebelum kamu nonton video ini, coba untuk membersihkan energi kamu dulu agar kamu juga tidak kecampur-campur energinya, and then protect yourself with your energy. Terus habis itu after you watch this juga seperti itu. So, untuk kalian yang baru di channel aku, hai. Ini beda sama pick a card, dimana kalau pick a card kamu harus memilih salah satu dari pilihan yang aku kasih. Kalau general reading aku yang narik. Okay, there's great guide, angel divine power like God and goddesses. Please bless this reading. Please balancing all the negativity. Okay. Jadi aku akan bacakan tentang energi kamu dulu, baru energi orang itu, dan kita lihat perasaannya dia seperti apa. Okay, there is great guide, angel divine power like God and goddesses. I'm listening my goals so I can speak the truth, give information and protection to sister people who watch this video. Tell me about their current energy right now. Semoga suaraku jelas ya. Jadi kemarin ada yang komplain suaranya kecil. Aku udah bilang device-nya beda karena rusak. Jadi aku pakai yang satunya. Karena belum datang juga yang baru. Nah, pas aku deketin malah ada yang komplain gara-gara ada suara nafas. Gimana, aku nggak mesti napas apa? Jadi sit back, relax, enjoy, pahamin kata-katanya. Jangan fokusin juga ke nafas aku, oke? Okay? Tenang. Aku bakalan aku lagi nunggu gantinya kok untuk si audionya, oke? Okay? Tenang, aku dengerin kok. There's spirit guide, angel divine power like God and goddesses. Please show me about the person who watched this video. Gak apa-apa, aku suka kok. Kalian kalau misal kasih aku saran, tenang aja. I'm not mad, I'm just memberitahu gitu. Tell me about the person who watched this video. Current energy right now. I need 2 cards from this deck. Ada the Ace of Pentacles sama the King of Swords. Very strong energy ya. I see you're a logic person, sangat menggunakan logika, sangat praktikal. Kamu juga orang yang gak mau ribet, mementingkan sesuatu yang berdasarkan rationality, material things. Aku juga lihat di sini ada energi Earth sign, terus Virgo Capricorn, fokus sama finansial. Dari sini juga fokus sama prosperity. Aku juga ngeliat kamu lagi ada rezeki. Nah, konsep rezeki kan kita nggak bisa pukul rata kalau rezeki itu uang ya, karena Tuhan ngasih manusianya atau individu masing-masing rezeki itu beda-beda. Pokoknya saat ini kamu lagi di blessing. So di sini King of Swords, energi Libra, Gemini, Aquarius. Logical thinkingnya bagus. Kamu punya ambisi, iya. Cuman dari sini kalau if you see this words-nya nggak naik ke atas, berarti kamu udah mulai menurunkan ego. Jadi walaupun kamu punya idealisme, walaupun kamu punya let's say punya pemahaman sendiri yang emang ego kan, manusia setiap
orang punya ego, tapi kamu masih bisa dibilangin. Jadi kan ada orang tuh yang egonya gede sampai itu denying, walaupun ada the truth, kayak beneran tuh di depan mata gitu, dibilangin tapi ngeyel. Nah, kamu tipe orang yang masih bisa mencerna apa yang orang lain kasih saran. So di sini kamu lagi benar-benar bisa memahami situasi ya. Nah, ini saran aku. Apa lo, Nardo? Jadi kalau kamu dengar suara teriak-teriak itu Nardo. Jadi aku boleh cerita gak sih? Jadi Nardo tuh kemarin kelindes mobil, nggak tahu di mana, tiba-tiba pulang kakinya pincang, terus mau diamputasi sama dokter. Terus aku pindah dokter, ternyata ya udah disuruh stay aja gitu di rumah. Tapi dikandangin, dia bilang kata dokter. Terus aku kandangin. Awal-awal oke, lama-lama dia teriak-teriak pengen keluar. Jadi pasti dia sebenarnya udah sembuh, udah nggak apa-apa kok, tenang aja. Gitu. Kita move ke sini. Gede banget suaranya. Jadi aku ngeliat di sini. Jadi aku lihat di sini kamu adalah sosok orang yang masih bisa memahami situasi. Nah, saran aku untuk kamu, kalau kamu udah bisa memahami situasi, ini bagus banget kalau kamu punya goal atau punya hal yang kamu pengen raih. Contoh entah itu di finansial, entah itu di karir. Karena kamu punya kepintaran untuk bisa menyerap ilmu, bisa mencari jawaban, bisa mencari celah, bisa mencari peluang. Ini bagus banget. Dan saat kamu keep your eyes on the prize, contoh kita kan kalau punya mimpi, aku mau apa gitu. Contohnya ada yang ya udahlah aku mau kerja, tapi pasti kerja ada hasilnya. Nah, fokus ke hasilnya, fokus ke price-nya, dan kamu double it, itu kemungkinan kesuksesan akan bisa kamu raih. Gitu. Wow. Dan sebelahnya dia Tommy. Kalian bisa bayangin Tommy sama Nardo kalau ngomong. Dan kalau coba balancing energi negatif dulu. Nah, oke. Tell me about the person who watched this video, energy. Ada the 9 of Wands. Benar-benar lagi bikin boundaries untuk hal-hal yang udah gak masuk ke frekuensi kamu. Dari the 9 of Wands di sini benar-benar mencari tempat yang you will feel safe. Jadi lagi fase mencari tempat yang nyaman, tempat yang oke, tempat yang bisa beristirahat. Cuman dari 9 of Wands sendiri, aku melihatnya di kan, aku selalu ngomong kalau 9 of Wands itu kayak warrior yang wounded, yang habis sakit, masih diperban-perban tapi harus bertahan. Nah, kamu seperti itu. Kemarin kamu menjalani sebuah kehidupan atau kehidupan percintaan yang memang secara kita bilang secara positifnya nggak banyak yang bisa kamu nikmatin, contohnya seperti itu. Cuman kamu bisa berdiri tegap walaupun dengan permasalahan-permasalahan kemarin. Dan di sini kayak fasenya yang aku lihat kayak orang abis jatuh, lukanya lagi disembuhin gitu, lagi fase penyembuhan. Cuman dari Nana Fon sarannya juga harus udah creating boundaries atau buatin pagar-pagar, batasan-batasan untuk hal-hal yang memang tidak lagi sesuai untuk diri kamu. So aku bakal lihat tentang energi orang itu. There's spirit guide, angel, divine power, like God, and Jesus. Tell me about that person that the people who watch this video thinks about. Energinya saat ini ada Ace of Cups. Dia orang yang, to be honest ya, tipenya dia tegaan. Jadi kalau dia meninggalkan sesuatu, dia tinggalin. Kalau itu bagi dia sudah tidak punya benefit, tidak punya keuntungan untuk dia bakal tinggalin. Jadi dia fokus banget sama finansial dan karir. Bisa sama kayak kamu fokus sama finansial dan karir, tapi dia lebih 2-3 kali lipat lebih fokus daripada kamu. Dari Ace of Cups ini ada energi Pisces, Scorpio, Cancer. Aku ngelihatnya dia orang yang sensitif, tapi sangat menjaga perasaannya dia. Dia nggak mau sakit hati, dia nggak mau rame-rame.
Oke. Jadi di sini kita lanjut ya. Di sini ada orang-orang yang fokus banget sama karir. Aku ngelihatnya dia fokus sama dua hal sekaligus. Jadi untuk kita cara pandang dia soal percintaan, dia nggak fokusin ke situ. Jadi dia tidak terlalu memprioritaskan soal percintaannya dia. Saat ini kondisinya ada yang lagi pindah kerja, ada yang lagi pindah tempat tinggal, ada pokoknya lagi menjalani sebuah perpindahan. Cuman memang ke arah yang lebih baik. Jadi entah itu karirnya lebih bagus, entah itu lingkungan yang lebih bagus, lingkungan pertemanan yang lebih bagus. Di sini ada perubahan. Jadi secara kalau kamu nanya nih, keadaan dia saat ini gimana? Lagi banyak berubah gitu. Bisa secara perasaan, secara mental, balik lagi secara finansial atau secara karir juga banyak perubahan. Karena di sini movement, dia terus bergerak. Kamu kan di sini earthy, di sini lagi healing, terus di sini juga kondisinya lagi stabil dan cuma menelaah keadaan. Kalau dia lagi move, gerak. Jadi kita lihat lagi dari tarot deck. That person energy. Ada the Five of Pentacle. Ini kayak konfirmasi tentang perubahan. Contoh, kemarin dia struggling secara finansial, sekarang lagi menjalani sebuah perubahan. Jadi dimana yang kemarin punya ego yang gede, punya sisi yang keras kepala dalam melihat finansial dan karir, sekarang dia sudah melihat sebuah kenyamanan. Jadi istilahnya dia accepting keadaannya dia yang kemarin mungkin kekurangan, yang kemarin dia ngerasa kurang, dia kemana carinya, dia tuh udah mulai menerima itu. Terus dari the Five of Pentacles sendiri, ini adalah konsep dimana dia mencari sebuah bala bantuan, mencari sebuah kenyamanan, kehangatan. Cuman aku lihat dari sini, kalau kamu lihat di sini the Winter. Jadi istilahnya lingkungannya dia memang tidak terlalu supportive sama dia. Makanya aku ngelihatnya dia melakukan sebuah perpindahan atau sebuah movement di mana dia tahu lingkungan dia tuh nggak ada yang bantu atau tidak ada yang benar support dia, tidak ada yang memberikan kehangatan. Jadi dia mencari tempat lain di mana mencari sebuah kehangatan itu, bukan hanya mencari soal bantuan secara finansial atau karir, tapi juga mencari sebuah istilahnya dia mencari sebuah tempat yang ngerasa di welcome, ngerasa di support. Aku ngeliatnya dari Five of Pentacle memang soal perubahan itu. Jadi ada dia 1-2 orang punya problem secara social life. Ini pelajaran untuk dia sih kalau aku lihat. So aku bakalan lihat perasaannya dia ke kamu seperti apa. Dear Spirit Guide, Angel of One Power, like God, Goddesses. Oke. Disuruh pakai ini. Dear Spirit Guide, Angel of One Power, like God, Goddesses. Someone say my ghost can speak the truth. Tell me about their feelings toward you right now. Ini ada yang dealing sesama earth sign juga. Feeling the High Priestess, penuh dengan misteri ya perasaannya dia. Dia ada feeling tentang rasa nyaman, gairah, segala macam. Cuman aku juga ngelihat di sini perasaannya ada yang rindu, ada yang sedih, ada yang based on passion. Let's see ya, about feeling. Ada rasa reminiscing about the past. Jadi mungkin kamu sama dia, untuk beberapa dari kalian ada jarak. Nah, jarak ini bisa secara harafiah jarak ya. Bisa yang memang dealing sama seseorang yang ada jaraknya. Ada yang walaupun dekat. Jadi kayak kamu walaupun bersebelahan sama dia tapi kerasa jarak. Ada yang seperti itu jaraknya. Jadi dia merasakan sebuah jarak antara kamu sama dia, dan jarak itu seperti diisi sama sesuatu hal yang dingin. Jadi kalau ngomongin soal feeling, feel sad sih kebanyakan, karena core-nya di sini ada sebuah kesedihan. Kayak entah dia butuh attention kamu, dia butuh perhatian kamu. Jadi
kalau ngomongin soal perasaan in general, dia membutuhkan sesuatu dari kamu. Aku lihat dari The High Priestess sendiri di sini ada kalau ngomongin soal perasaan, dia pun tahu saat ini dia tidak bisa memberikan banyak hal ke kamu. Yang ada dia butuh untuk diri sendiri. Tapi balik lagi, this is mirroring energi juga. Ini untuk beberapa dari kalian yang energinya mirror karena ada kaca di sini. Cuman aku melihatnya ini ada satu dua orang yang kayak secara garis besar ya, aku kasih pesannya aja ya. Kalau kamu mau tahu tentang perasaannya dia, kamu tinggal bercermin sama perasaan kamu sendiri. Itu. Cuman yang aku lihat jelas di sini dari The Three of Pentacles, sebenarnya feeling almost ngerasa kestabilan. Jadi yang lucu adalah dia ngerasa sedih. Cuman di jarak antara kamu sama dia merasakan sebuah kestabilan. Jadi untuk dirinya dia sendiri, dia tahu punya benefit itu. Dia tahu punya keuntungan. Jarak sama kamu sama dia itu memberikan dia keuntungan sebenarnya. Dari Three of Pentacles sebenarnya dia feeling supported, feeling ngerasa disupport. Dari Five of Pentacles sebenarnya banyak energi-energi di mana kamu pun tidak mampu untuk memberikan dia perhatian yang dia butuhkan. Dia pun seperti itu. Jadi sama-sama ngerasa sedih di situasi ini kalau dipaksakan. Dari The Five of Pentacles istilahnya dia tuh membutuhkan sesuatu yang kayak bisa disentuh, dipegang gitu. Appearance lah, secara person ada gitu. Keberadaan dia butuh itu. Nah, aku ngelihatnya untuk kalian yang ada jarak, itu kayak balik lagi, ini bisa secara harafiah, ada jarak antara kalian berdua, entah kamu di mana, dia di mana. Itu yang kayak membuat dia sedih. Cuman kalau misalnya untuk yang memang ada nih, untuk beberapa dari kalian yang emang kalau ketemu aja, cuman di situ kayak presence-nya kamu nggak ada, ngerti nggak sih? Kayak kita dekat sama orang, tapi kitanya udah melayang-layang kemana-mana gitu. Itu kerasa. Di sini ada passion juga. Untuk beberapa dari kalian dealing sama seseorang yang umurnya beda sama kamu. Cuman dari The Six of Cups ini feeling nostalgia. Ada yang kayak dengerin lagu-lagu lama kalian, ada yang ngeliatin foto, ada yang ngeliatin chat-chat. Ini kayak reminiscing about the past tuh, kayak mengingat-ingat masa lalu, masa-masa indah lagi diingat-ingat. So, aku bakalan lihat what else do I need to know about this person feelings toward the people who watch this video. I'm gonna say my God so I can speak the truth. Show me about the truth about the situation. Dia conflicted ya. Ada rasa sedih, rasa kecewa, rasa nyaman. Terus di sini juga ada bebannya. Feelingnya dari Five of Swords, kalau kamu lihat nih, di sini kan Five of Pentacles, ini ada Five of Pentacles lagi, ada Five of Swords. Jadi sebenarnya dia tuh udah ngerasain dari sisi kamu ada yang berubah ke dia nih, atau kamu juga ngerasain dari dia tuh ada yang berubah. Jadi perubahan ini kan istilahnya kita kebiasaan makan nasi, terus tiba-tiba dirubah jadi makan ubi lah gitu. Itu kan adaptasi yang ekstrim ya. Nah, keadaan yang ekstrim dia agak kurang terima gitu. Cuman perasaannya ya mau nggak mau gitu, harus dijalanin. Kalau dibilang core-nya seperti apa, sebenarnya ada perasaan nyaman yang luar biasa. Sayangnya tuh beda sama sayang-sayang yang kayak ala-ala yang happy, yang kayak anak kecil having a puppy love, nggak gitu, kayak lovey-dovey yang hahihi, nggak kayak gitu. Ini sebuah hubungan yang emang berat karena ada beban ada tanggung jawab. Ini kayak adult, kayak orang dewasa mengalami sebuah permasalahan percintaan. Death ini udah pasti transformasi. Jadi yang aku bilang, karena sisinya dia dari luar, kita tuh nggak bisa nyalain si personnya aja ya. Kita nggak bisa nyalain diri kita nggak bisa nyalain orang itu. Karena perubahan itu kan datangnya dari segala aspek kalau di dia ya, entah itu di keluarga, entah itu di keuangan, entah itu di finansial atau karir, entah itu di keberadaan teman-teman dan segala macam. Perubahannya cukup drastis. Jadi perubahan itu datang, itu otomatis akan merubah sikap kita. Bisa aja yang contohnya ya,
mm, kamu dealing sama seseorang yang tadinya orangnya hangat banget, terus tiba-tiba jadi dingin, atau sebaliknya kamu dealing sama seseorang yang dingin banget tiba-tiba jadi hangat gitu. Cuman aku lihat di sini ada kekuatan. Tunggu ya, aku minum dulu. Jadi ada kekuatan yang cukup besar banget sama yang aku lihat tuh di sini gini. Ini kenyamanan yang luar biasa, rasa membutuhkan satu sama lain yang cukup gede banget. Ini bisa konsepnya saling membutuhkan satu sama lain atau dia yang membutuhkan diri kamu. Cuman ada sesuatu kebutuhan yang tadi aku bilang, yang dia itu aku mau tunduk deh asal aku dipenuhi kebutuhannya kayak gitu loh. Terus aku ngelihatnya di sini kalau kamu dealing sama maskulin, dia ngerasa tanggung jawabnya dia banyak banget. Jadi dia ke kamu tuh kayak berat ya kalau misalnya kita jalanin, ngerti nggak? Jadi aku pun ada pemikiran atau aku punya ego di mana aku harus melindungi diri kamu, tapi kalau misalnya banyak beban seperti ini aku pun sakit gitu. Ada yang kayak gitu. Ada juga yang kalau kamu dealing sama feminine, perasaannya tuh kayaknya harusnya kamu deh yang apa ya, ngelakuin ini itu, sementara udah struggling tuh. Yang aku lihat nih, dia udah struggling banget, dia sudah mencoba untuk controlling everything, ngelindungin apa yang dia bangun, tapi dia tidak merasa kamu mempunyai usaha yang sama sama dia gitu. Jadi ada sebuah hal yang tadi nggak ketemu gitu, saling tidak bisa memenuhi apa yang satu sama lain inginkan. Perasaan nyaman banget sih sebenarnya sama kamu, cuman dibarengin sama perubahan keadaan sama juga beban. Ten of Wands itu ibaratkan ya, kamu bayangin aja kamu mendaki gunung tapi bawa bawa kayu-kayu kayak gini, pasti kan berat. Jadi ini hubungan yang memang berat. So aku bakal lihat tentang apa yang kamu gak lihat ya dari situasi ini, atau pesan-pesan dari oracle card. This is message from love oracle card. There's great guide, angelic one power like God in essence. Armancy may go so can speak the truth. Give information and protection to several people who watch this video. Tell me more about this situation. What do they need to know? Ada the butterfly, relationship evolving to the next phase, healing the inner child and growth. Sebentar aku buka semua dulu. I need 4 card. Thank you. Ada addiction, codependence, obsession, possession, controlling, has, block, and restraint. Ada the phoenix, new phase, rekindle, renew, transformation, growth, change mind. Ada talking, interest, conversing more, awaited message, arrive, text, call, email, hovering. Oke, kita bahas satu-satu ya. Pertama, ini adalah sebuah konfirmasi kalau misalnya ada perubahan, kayak caterpillar, kayak ulat yang berubah jadi kupu-kupu. Sama, keadaan percintaan kamu seperti itu, individu masing-masing seperti itu. Kita nggak bisa melawan dari sebuah perubahan kehidupan. Di sini perubahan hubungan juga kerasa. Yang namanya hubungan itu evolving, jadi selalu akan ada fasenya diperbaharui. Ini ke fase selanjutnya. Kalau kamu dealing sama pasangan kamu, ini udah harus mikirin soal the future. Kalau kamu udah punya pasangan ya, kalau misal kamu single, kamu juga masih gak jelas hubungannya sama dia, ini adalah sebuah kesempatan untuk memperjelas sebuah hubungan. Ini healing the inner child. Jadi dimana sisi anak kecil kamu, sisi kekanak-kanakan kamu di healing, dimana di situ entah ada trauma masa lalu, entah itu ada
sebuah keadaan dimana banyak kebahagiaan yang tidak terpenuhi. Di sini ada fasenya dimana untuk melihat dari kacamata dewasa gitu. Oke, di sini ada growth, ada addiction, codependence, obsession, possession, controlling, has block, and restraint. Jadi ada isu-isu yang gede banget di hubungan kalian. Ini isu paling gede adalah addiction, di mana ini saling ketergantungan satu sama lain. Ketergantungan untuk apa? Dia itu bertanggung jawab untuk kebahagiaan aku. Dia tahu harusnya gini gitu. Itu tuh bukan pemikiran yang dewasa. Kebahagiaan adalah tanggung jawab kita sendiri, bukan tanggung jawab dia. Kalau dia tidak bisa memenuhi kebahagiaan kita, berarti itu tanggung jawab kita sendiri, kita mau lanjut atau enggak. Karena dia tidak akan pernah bisa memberikan kamu kebahagiaan. Karena apa ya, istilahnya pola pikirnya, jalan pikiran otak kalian juga beda-beda gitu loh. Dan di sini ada obsession satu sama lain. Jadi kamu terobsesi untuk have a perfect life, dia terobsesi untuk controlling. Jadi ada konsep dimana pengen mengontrol keadaan satu sama lain. Dua-duanya pengen jadi pilot, rebutan gitu loh. Yang ngeblok ini ada Phoenix, new phase, rekindle, renew, transformation, growth, change, mind. Nanti ada perubahan pola pikir, ada fase baru, nanti ada sebuah, kalau kamu bayangin tuh kayak gini, kayak ada keadaan dimana kain yang robek itu dijahit kembali. Jadi ada fase dimana untuk memperbaiki keadaan karena ada pendewasaan masing-masing. Terus di sini ada talking, interested, conversing more, awaited message, arrive, text, call, email, hovering. Kalau kamu nunggu pesan dari dia, nunggu dia telepon kamu atau nunggu kabar dari dia, nanti kamu akan mendapatkan kabar. Jadi nanti akan banyak ngobrol satu sama lain. So aku bakalan lihat tentang the outcome of the situation. Okay? Dear Spirit Guide, Angel Divine Power at like God that says, I'm listening my ghost so I can speak the truth. Tell me about the outcome of the situation. I need 3 cards. Ada the High Priest, ada Two of Pentacles, okay. Ada passion yang tumbuh satu sama lain. Jadi ada gairah yang tumbuh. Ini sebuah gairah yang baru. Cuman karena ada Two of Pentacles ini di tangan kamu sendiri. Jadi jawabannya itu ada di tangan kamu sendiri. Arahnya mau kemana itu di tangan kamu sendiri. Karena itu opsi. Jadi ini pilihan kamu. Kamu mau lanjutin dengan berbagai dinamika percintaan dan kamu nerima itu, atau kamu mau that's it gitu. Karena di sini kalau balik lagi, kedua belah pihak nanti ada sebuah kedewasaan, dimana kedewasaan kalian berdua ini kayak pilar untuk balancing satu sama lain, untuk bisa menyeimbangkan satu sama lain. Di sini juga ada growth. Jadi kalian berdua itu akan tumbuh di dalam suatu hubungan ini, dimana tumbuhnya gini deh. Ada bunga matahari kan tumbuh terus kalau menghadap ke arah matahari ya, sama kalian berdua mau menghadap kemana nih gitu, kamu mau ngelihat apa gitu kalian berdua. Nah di sini kalian merundingkan. Kalau aku lihat ini di sini ada sebuah perundingan. So aku bakalan kasih pesan dari Oracle card. Okay, there's Spirit Guide, show me about the outcome for this couple. Kalau kalian interest atau pengen dibacain pick a card dengan tema-tema pasangan seperti ini, silakan komen di bawah kamu mau judul apa. Okay. Ada chemistry, the strong enough attraction here. Jadi kamu masih punya attraction satu sama lain, masih ada energi tarik menarik satu sama lain.
Keep an open mind, your soulmate may differ from your usual type and expectation. Kita nggak bisa menyamakan ekspektasi kita sama orang tersebut. Jadi contoh ya, dia tuh kita punya ekspektasi kita bulat, ternyata orang itu kotak. Kita nggak bisa buat orang yang kotak itu jadi bulat, ya kan? Jadi dimana kita harus bisa nerima apa adanya. Dan kemungkinan soulmate kamu pun tidak sesuai sama ekspektasi kamu gitu. So aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Kalau misalnya kamu mau request, silakan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut tentang hubungan kamu sama dia, kamu bisa bawa reading. Harap sabar. Linknya ada di bawah, nomornya ada di bawah. Kalau kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you next reading. Bye.